SMP Negeri 4 Lembang. Dan kelompok 11 ada Ibu Hani Rafiko dari SMP 1 Negara, ada saya sendiri Arfiansi dari SMP Negeri 9 Palopo, ada Ibu Jamilah dari SMP Negeri 9 Palopo, ada Ibu, ya siap Ibu, ada Pak Muhammad Nasir dari SMP Negeri 2 Palopo, dan terakhir ada Ibu Nurul Hasanah dari SMP Negeri 1 Palopo. Nah, selanjutnya saya serahkan ke, maaf tadi Bu siapa tadi yang mau? Ya, Pak Dewa, yang nge-share presentasinya, Pak Dewa. Ya, kalau Bu Ervi ini tolong di stop screen dulu. Iya, siapa ya? Sudah, Pak? Sedang nge-record. Ya, Ibu Hani sudah siap? Oke, Bu Hani. Bu Hani. Maaf, Bu Hani. 9 berapa? 11. Ya, ini kan kepalanya udah ngisi. Bu Hani? Halo. Ya, Bu Hani ya, langsung saja Ibu Hani akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Silahkan Ibu Hani. Baik, terima kasih Bu Arfi. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 yang terdiri dari kelompok 7, kelompok 11, dan kelompok 3. Tadi sudah dibacakan sama Ibu Arfi anggotanya. Saya langsung saja ke hasil diskusi kami tentang analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Kelompok 3 pada kesempatan ini mendapat topik bahasan tentang algoritma dan pemrograman. Untuk materinya adalah pemrograman visual, sedangkan untuk submaterinya adalah mengenal aplikasi Scratch, kemudian kompetensinya membuka aplikasi Scratch baik versi web ataupun versi offline. Untuk level kognitifnya kami sepakat ini masih di level 1. Kemudian submateri yang kedua adalah membuat akun Scratch. Kompetensinya membuat akun pada Scratch, level kognitifnya level ketiga. Yang ketiga adalah mengenal universe Scratch. Kemudian kompetensinya adalah mengenali objek-objek dalam pemrograman blok atau visual, termasuk di level kognitif level 2. Selanjutnya, elemen CP dampak sosial informatika, materinya adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi. Submaterinya ada 3. Yang pertama adalah dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensinya menjelaskan pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Level kognitifnya level 1. Kedua, menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensinya adalah menganalisa dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Level kognitifnya level 2. Submateri yang ketiga adalah kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Kompetensinya berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Ini termasuk di level 3. Selanjutnya untuk dampak sosial informatika, itu materinya adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian materi yang kedua adalah informasi personal dan private. Untuk materi dampak teknologi informasi dan komunikasi, submaterinya adalah berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama.
Kompetensinya berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Level kognitifnya level 3. Untuk informasi personal dan private, submaterinya adalah dampak positif dan negatif dari keterbukaan informasi. Kompetensinya menjelaskan dampak positif dan negatif dari keterbukaan informasi. Level kognitifnya level 3. Kemudian menjaga keamanan data dirinya. Kompetensinya menjaga keamanan data diri. Level kognitifnya level 3. Dan yang ketiga adalah memilah informasi, apakah itu public atau private, dan hanya mempublikasi yang sesuai. Kompetensinya adalah memilah informasi publik dan private dan hanya mempublikasi yang sesuai. Level kognitifnya level 2. Untuk perumusan tujuan pembelajaran dari submateri tersebut di atas, yang pertama, algoritma dan pemrograman. Materinya adalah pemrograman visual. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu membuka aplikasi Scratch, baik versi web ataupun versi offline. Kemudian siswa mampu membuat akun pada Scratch. Dan yang ketiga, siswa mampu mengenali objek-objek dalam pemrograman blok atau visual. Teknologi yang terkait dengan elemen CP, algoritma dan pemrograman ini adalah komputer, kemudian aplikasi Office, dan juga internet. Selanjutnya, untuk elemen capaian pembelajaran dampak sosial informatika, materinya dampak teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, siswa mampu menganalisa dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Siswa dapat berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Teknologi yang terkait dengan dampak sosial informatika ini adalah komputer, kemudian aplikasi Office, dan juga internet. Untuk dampak sosial informatika, materinya adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari keterbukaan informasi. Materi yang kedua, informasi personal dan private. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjaga keamanan data dirinya, kemudian siswa mampu memilah informasi publik dan private dan hanya mempublikasikan yang sesuai. Teknologi yang terkait adalah komputer, aplikasi Office, dan juga internet. Yang ketiga, desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan kami dari sekolah yang berbeda-beda, kami di sini menggunakan 2 contoh. Yang pertama, desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase D. Tema yang pertama adalah Bangun Jiwa Raga. Nama proyeknya Bangun Jiwa dan Raganya. Topik Bangun Jiwa Raga, fokus memelihara kesehatan fisik dan mental. Desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua adalah Suara Demokrasi. Nama proyeknya pemilihan ketua OSIS, topiknya ketua OSIS yang berkarakter, fokusnya demokrasi. Kemudian di slide selanjutnya dapat Bapak Ibu lihat, ini adalah aksi nyatanya yang sudah dilaksanakan teman-teman kami dari UPT SMPN 4 Lembang dan dokumentasi dari SMPN 2 Mengwi. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Silakan ditanggapi Bapak Ibu, mungkin ada tambahan. Iya, jadi itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok kami, Bu Hani. Selanjutnya untuk yang hendak mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan di kolom chat ya Ibu, Bapak Ibu, nanti saya yang ini. Tadi ada ya? Oh iya, Ibu Wida, Ibu Haja Wida. Bu Haja Wida,
Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Anti. Ya, saya langsung saja boleh kembali di share screen, Bu. Ya, Pak Dewa. Iya, yang di bagian kolom level kognitifnya. Ya. Level Iya, terima kasih Pak Dewa. Ya, yang di bagian yang ini di level kognitifnya itu kan di situ ada tertera angka ya 3, 3, 2. Itu level kognitif yang berdasarkan taksonomi Bloom kah atau apa ya Bu? Kalau memang ini berdasarkan taksonomi Bloom, mungkin sebaiknya di situ diuraikan. Itu dia di C3 kah, C2 kah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anti. Terima kasih Pak Dewa. Ya, bagaimana Ibu Hani bisa menjawab? Ibu Hani yang ya, silakan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Bu Wida tadi yang udah bertanya. Level kognitif ini memang kita tulis pakai angka 1, 2, dan 3 untuk mewakili taksonomi Bloom. Kemarin kan kita sepakat, sudah kita semua tahu untuk level 1 itu kan C1 dan C2 yaitu mengingat dan memahami. Kemudian yang level 2 itu C3 yaitu menerapkan. Jadi kami memang tidak menuliskan C1 dan C2-nya karena mengikuti di sini yang diminta di kolom itu levelnya. Jadi kami hanya menuliskan sesuai levelnya aja. Mungkin begitu Bu Ida. Iya, bagaimana Bu Haji ya? Jadi mungkin ini nanti di perbaikan penulisan ya untuk level kognitifnya mungkin lebih dilengkapi lagi perinciannya level 3 itu masuk apa saja, C berapa apa saja ya. Bagaimana Bu Wida, masih ada? Oke Bu Moderator, terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Bu Wida, Bu Haji ya. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberi saran? Kayaknya terpengaruh sama pantun yang di awal tadi ya. Tidak ya Bapak Ibu ya, itu hanya pengantar tadi. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang masih butuh penjelasan atau saran dari kelompok kami, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan atau saran lagi. Bukan saya kan takut tasnya nanti kan berame mentakutnya ada takut gurunya nanti. Kalau sudah tidak ada Bu Arfianti bisa ditutup Bu. Oh iya, kayaknya sudah tadi pembahasan sudah 2 kelompok ya, jadi mungkin sudah banyak gambaran tentang. Bos yang ada nih pindah-pindah. Ya kalau begitu terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bu Sudetri. Terima kasih. Di applause untuk kelompok 3, Bapak Ibu. Ya, semakin konkret ya Bapak Ibu ya. Pokoknya hati-hati. Itu tadi di kelompok 3 sudah oke kalau sudah menerapkan ya Bapak Ibu. Sudah ada, cuman betul tadi di tingkat level kognitif kalau bisa lebih detail ya Bu. Misalnya L1 tulis saja L1, L2, L2 gitu ya. 1, 2, 3 orang yang baca pasti juga bingung maksudnya yang 1, 2, 3 itu urutannya atau apanya gitu itu aja. Nah tadi yang dipilih adalah itu tadi di kelompok 3 itu tentang AP ya, algoritma dan pemrograman dan juga tentang DSI gitu ya. Harapan kami Bapak Ibu di AP dan DSI ini kita sebagai guru informatika memulai diri ya Bapak Ibu, terutama di AP gitu ya. Kemarin disampaikan kalau kita aja nggak ngerti Bu, mau bikin script aja nggak ngerti dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu bisa memulai dari diri Bapak Ibu gitu ya. Memulai mencoba bahasa Jawanya itu menggatok-gatokkan. Kalau bahasa Indonesianya itu menyusun Bapak Ibu, menyusun blok-blok itu supaya bloknya itu bisa jalan gitu ya. Ini salah satu cara supaya anak-anak itu bisa tertarik belajar ke kita, belajar informatika gitu ya.
tidak hanya tadi disampaikan kalau di Scratch itu bisa online, bisa offline. Ya, joget ya. Kalau Bapak Ibu kendala sinyal, lebih baik saya sarankan ya yang offline, artinya di-download dulu, diunduh dulu Bapak Ibu aplikasinya gitu ya. Yang lebih ini yang Scratch 3 ya Bapak Ibu, lebih bervariatif lagi ada di sana. Kalau yang lebih mudah itu yang versi 1 gitu ya. Tapi yang sekarang sudah ada versi 3-nya Bapak Ibu, lebih menarik lagi. Kalau Bapak Ibu mau yang online berarti anak-anak juga harus membuat akun dulu. Di mana? Di websitenya. Apakah perlu laptop Bapak Ibu ya atau PC? Sebenarnya kalau anak-anak punya smartphone, tadi kan sudah disampaikan teknologinya adalah smartphone. Ini pikiran saya bahwa sekolahnya Bapak Ibu yang ada di kelompok 3 ini semuanya sudah punya smartphone gitu ya Bapak Ibu. Sekolahnya juga sudah punya PC, sudah punya laptop gitu ya. Ini gambaran saya tadi ya, karena teknologinya adalah smartphone dan ada komputer. Nah seperti itu berarti anggapan saya di kelompok 3 ini semua sekolahnya ini fasilitas komplit ya. Nah di HP pun bisa Bapak Ibu. Scratch-nya itu berbasis web online juga bisa gitu ya. Mau yang Bapak Ibu download itu di HP itu namanya Scratch Junior. Memang tampilannya beda Bapak Ibu. Scratch Junior dengan yang Scratch yang ada di online ataupun Bapak Ibu download. Ya, Bapak Ibu bisa utik-utik sendiri habis ini deh, habis Bimtek ini dicoba-coba utik-utik kayak apa tuh Scratch itu gitu ya, diutik-utik gitu ya. Sekarang banyak banget tutorial itu yang di YouTube bergentayangan ya Bapak Ibu. Kayak gimana gitu. Jadi sesekali ketika nanti murid-murid Bapak Ibu itu bertanya, Bapak Ibu udah punya gambaran. Oh seperti ini ternyata Scratch ya. Belum pernah Bapak Ibu tahu ya namanya Scratch gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan langsung ngomong gitu ke anak-anak ya. Bapak Ibu belajar dulu gitu ya. Belajar dulu, ngerti dulu, baru bisa ke anak-anak gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ditanyain anak-anak itu kita tidak gagap gitu ya. Sebentar ya gitu. Terus nanti anaknya keburu habis jamnya gitu. Kalau untuk yang saya punya beberapa media pembelajaran Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalnya mau digunakan juga nggak apa-apa, karena basisnya APK Bapak Ibu. Kalau HP-nya penuh ya nggak bisa di-download gitu ya, tapi kalau nggak bolehlah Bapak Ibu membuat sendiri nanti yang lebih baik dari yang saya buat juga boleh Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan lagi. Saya tuh bingung sebenarnya mau mengirimkannya itu mau sekarang apa nanti atau besok, karena saya pengennya Bu. Iya, sekarang ya. Pengennya itu Bapak Ibu fokus ke tugas-tugas dulu. Nanti kalau sudah tahu ini asik Bapak Ibu terus tuh Pak gitu ya. Dari kemarin itu saya mau ngirim materi, takut ganggu Bapak Ibu semua. Aduh, jangan-jangan Bu Erna mau nambah tugas nih, nambah beban lagi nih. Itu saya kepikiran sampai ke situ Bapak Ibu. Jadi saya biar teman-teman ini biar fokus dulu menyelesaikan tugas-tugas. Karena saya banyak banget ya Bapak Ibu. Habis ini saya berondong aja deh. Habis sinkronus ini saya kirimkan link. Nanti saya tunjukkan link yang untuk BK-nya, kemudian link untuk unplug-nya, APK untuk pembelajaran yang DK, kemudian BSI itu bisa Bapak Ibu gunakan. Boleh juga di deskripsi grup WA-nya ditaruh linknya. Oh begitu ya. Nanti saya izin lagi gitu ya sama yang buat grup. Baik. Selanjutnya yang kelompok terakhir Bapak Ibu, kelompok 4. Bapak Ibu. Kelompok 4 sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke siap. Silakan Bu Asmira nih 10 orang nih ya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Kami dari kelompok 4, gabungan antara kelompok 4 dan kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok kami tentang kerangka kurikulum informatika.
Iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama dari kelompok 4, ada Ibu Maria Pelawani dari SMP K2 Harapan, kemudian ada Pak Sahrudin dari SMP 4 Batu Lion, kemudian ada Pak Budiman dari SMP Negeri 13 Balikpapan, kemudian ada Pak Ibu Reski dari SMP Negeri 2 Watampone, dan ada Sukwan dari SMP Negeri 49 Konawe Selatan. Adapun anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Ibu Kadek Ratna Riasinta dari SMP Negeri 1 Utara Bali, kemudian ada Pak Diah dari SMP Negeri 1 Tarakan, kemudian ada Pak Faisal dari SMP Negeri 2 Pansit, kemudian yang keempat ada Ibu Awalia dari SMP Negeri 1 Majalengka, dan saya sendiri dari UPTD SMP Negeri 34 Semarang. Baiklah, untuk presentasi kelompok kami telah membagi materi. Adapun materi pertama yang akan membahas tentang analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran akan dipaparkan oleh Pak Diah. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo Pak Diah. Tes. Mulai kah sudah? Iya. Silakan Pak Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah terdengar suaranya? Kedengar Pak, kedengar. Halo. Lanjut Pak, bisa terdengar. Saya tidak bisa dengar suara Ibu ya. Lanjut Pak, dengar. Baik, langsung saja, walaupun saya mohon izin, ini yang pertama saya mohon izin dengan Ibu narasumber bahwa saya tidak bisa open kamera. Kalau saya open kamera itu langsung terkeluar ini. Oke, nggak apa-apa Pak Diah. Dan juga saya tidak bisa mendengar suara Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tidak bisa mendengar itu. Oh. Saya langsung saja. Audionya ya sebelum Pak. melanjutkan saya ingin berpantun. Teman-teman tadi banyak juga berpantun ya. Kegiatan BIMTEK ini sudah 4 hari. Banyak tugas dari narasumbernya. Walaupun bingung, harus diikuti agar bermanfaat dan tak sia-sia. Cakep, mantap. Hari sudah menjelang siang. Rasa kantuk mulai mendelang. Ikut BIMTEK harus tetap dengan senang. Dapat ilmu yang sangat berguna. Pak, terima kasih. Walaupun saya tidak bisa mendengar di sana ya, teman-teman, saya langsung akan membacakan hasil daripada diskusi kami, kelompok 4 dan kelompok 8. Nah, yang pertama adalah poinnya analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Elemennya di